Sejauh apapun aku mencoba untuk mundur, jaraknya tak pernah terasa berbeda. Halo guys, selamat datang channel aku, Sanatlis. Gimana kabar kalian? Apakah kalian senang dengan tahun baru kali ini? Atau mungkin ada hal yang menyedihkan bagi kalian? Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, mari kita simak video ini. Kematian seharusnya menjadi sebuah akhir. Namun, bagi sebagian orang, kematian bisa jadi sebuah permulaan dari sebuah teror. Di Indonesia, ada sebuah sosok yang sebenarnya tidak datang untuk menakuti. Namun, ia adalah sosok yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Ia tidak berjalan, ia tidak juga berlari, namun jika ia mengikutimu, kamu tak akan pernah merasakan sendiri lagi. Jadi inilah dia, pocong. Dalam tradisi pemakaman Islam di Indonesia, jenazah atau mayat akan dibungkus dengan kain kafan, lalu diikat di beberapa bagian seperti kepala, leher, perut, dan juga kaki. Setelah dikuburkan, ikatan ini wajib untuk dilepas, agar tubuh dapat kembali ke tanah dan juga ruh dapat melanjutkan perjalanannya. Namun, beberapa masyarakat percaya bahwa jika ikatan ini tidak benar-benar dilepaskan, maka ruh akan terperangkap. Pocong dipercaya muncul dari jenazah yang dimakamkan terburu-buru. Pemakaman yang tak dihadiri oleh kerabat keluarga. Tentang seseorang yang meninggal secara tragis. Dan juga orang yang lupa atau tidak menepati janji atau utang-utangnya. Ia atau pocong ini bukan selalu tentang roh jahat, namun beberapa adalah roh yang merasa kebingungan. Cerita-cerita orang-orang tua terdahulu mengatakan bahwa saat roh menyadari bahwa dirinya atau tubuhnya telah terkubur, ia mencoba untuk bangkit. Namun ia tidak bisa bergerak. Kain kafan menahan tubuhnya. Ia tidak bisa berjalan. Ia tidak bisa juga berbicara. Jadi satu-satunya cara adalah melompat. Rasa sesak, kegelapan, dan juga ketakutan itulah yang membuat pocong beraura sangat berat. Pocong tidak marah. Ia lebih merasa panik. Tapi kalau yang meninggalnya secara tragis atau dibunuh orang, mungkin bisa jadi dia marah sih. Jadi kita nggak tahu juga sebenarnya yang terjadi di sana ya. Dalam penampakannya, pocong seringkali digambarkan sebagai sosok seorang yang terbungkus kain kafan, kusam, dan juga robek. Dengan kain yang menempel pada tubuh seolah masih basah. Wajah yang pucat kebiruan atau mungkin juga menghitam. Mata cekung yang kadang sedikit terbuka. Bau tanah kuburan dan juga bau bangkai. Serta tali kain kafan yang terlihat jelas di atas kepalanya. Saat kemunculannya, udara berubah menjadi lembab dan juga dingin. Tanah terasa begitu berat, dan juga suara jangkrik tiba-tiba mulai berhenti. Pocong tidak muncul sembarangan. Ia dipercaya muncul pada pemakaman umum, rumah-rumah kosong di dekat kuburan, pohon besar, sawah atau ladang pada malam hari, lalu jalan-jalan desa yang jarang dilalui, serta rumah duka. Konon, pocong jarang muncul di kota-kota besar. Ia sering muncul di tempat-tempat yang sunyi, karena ia berharap ada seseorang yang akan melihatnya. Jika kamu mengalami hal ini, mendengar suara duk-duk seperti sebuah benda jatuh, melihat ada bayangan putih yang melompat dari kejauhan, tiba-tiba mencium bau tanah basah,
Juga kamu merasa diikuti namun tidak ada siapa-siapa, serta anjing yang tiba-tiba melolong. Bisa jadi ada pocong di sekitarmu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang seperti aku ya, yang tinggal di daerah pedesaan. Karena aku dulunya sering mendengar suara lolongan anjing pada malam hari. Namun kayak nggak tahu gitu apa penyebabnya anjing itu menggonggong. Kalau biasanya kan anjing menggonggong itu kan kayak kalau ada tamu atau suara kendaraan yang lewat atau ada apa gitu suatu kejadian. Tapi ini kayak nggak ada aja gitu, tiba-tiba dia melolong. Tapi masyarakat di sini sebagian juga percaya bahwa itu merupakan adanya sosok maling atau pencuri yang lewat gitu, mau mencuri. Makanya anjing yang menjaganya menggonggong. Tapi kan kita nggak ada yang tahu yang sebenarnya datang ya. Bisa jadi pocong pada saat itu. Jadi kalian harus tetap waspada karena dua-duanya sangat-sangat berbahaya. Mau itu pocong ataupun juga maling. Apa yang akan terjadi jika kamu melihat pocong? Yang pertama, jika kamu melihatnya dari kejauhan, ia hanya akan diam. Hanya akan melihat ke arahmu seolah ia menunggu reaksi darimu. Namun setelah itu kamu akan merasakan mimpi buruk yang tak terpikirkan. Lalu biasanya kamu akan lemas atau mungkin sakit. Jika kamu melihatnya lalu menertawakan dan menunjuknya, ini dianggap sebagai sebuah penghinaan. Konon pocong akan mengikutimu diam-diam, masuk ke dalam mimpimu, dan juga membuatmu jatuh sakit. Tapi kebanyakan orang sering mengalami mimpi dikejar pocong. Namun nggak pernah melihat pocong tersebut. Apakah itu secara tak sengaja juga mengakibatkan mereka dimimpiin gitu? Karena aku sendiri pernah mengalaminya. Kayak aku mimpi pada malam hari kejar pocong, seperti dia lompat-lompat ke arahku, atau kadang-kadang dia terbang ke arahku. Tapi kayak pada saat aku terbangun sebelumnya atau terjaga atau melakukan aktivitas, aku tak pernah melihat sosok pocong tersebut. Apakah kalian juga pernah mengalami hal seperti ini? Tulis di kolom komentar jika kalian pernah mengalaminya ya. Saat yang mendekat, gerakannya pelan, namun jaraknya selalu terasa dekat. Karena seorang saksi pernah mengatakan, sejauh apapun aku mencoba untuk mundur, jaraknya tak pernah terasa berbeda. Jika ia meminta tolong, beberapa orang mendengar suara pelan seperti lepaskan. Ini sangat berbahaya, karena jika kalian salah bertindak, gangguan ini akan berlangsung lama. Menurut kepercayaan, ada sebagian orang yang melepaskan ikatan tali pocong dan ruh akan kembali tenang. Namun tak semua pocong benar-benar meminta tolong. Karena pepatah-pepatah atau orang-orang dulu pernah berkata, jangan pernah menyentuh pocong jika kamu tidak tahu apa yang kau lakukan. Maksudnya di sini mungkin membuat kita lebih waspada kali ya tentang apa yang akan kita lakukan. Seorang penjaga malam pernah berkata, pada malam hari itu saya melihatnya tegak di bawah pohon, tidak bergerak sama sekali. Saat saya menoleh lagi, jaraknya sangat dekat. Lalu penjaga itu tidak pernah lagi bekerja malam hari selama bertahun-tahun. Pantangan-pantangan atau tahayul yang sering dipercaya berkaitan dengan kemunculan-kemunculan pocong. Yang pertama, kalian jangan pernah pergi atau lewat sendirian di dekat kuburan pada malam hari. Juga jangan pernah mencemooh atau menertawakan cerita-cerita tentang pocong. Jangan juga lewat jalan singkat yang sangat-sangat sepi. Jangan pernah tidur menghadap kuburan. Pocong bukan hanya sekedar kain putih yang melompat, namun ia merupakan simbol dari sesuatu hal yang belum diselesaikan. Janji yang tak pernah ditepati, doa yang belum pernah dibacakan,
atau ikatan yang tak pernah benar-benar dilepaskan. Jika pada suatu malam kamu melihat ada sosok kain putih yang melihat ke arahmu, jangan menertawakan, karena mungkin ia hanya ingin didengarkan. Apakah kalian takut atau malah merasa kasihan dengan cerita pocong ini? Tulis di kolom komentar jika sebagian dari kalian berani untuk membantu melepaskan ikatan pocong jika kalian bertemu dengannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita menarik dari aku. See you in the next video. Bye-bye.